baik, selamat pagi. Senang sekali rasanya pagi hari ini kita sudah ada di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh bersama dengan saya Rina Marlina pagi hari ini dan juga dengan beberapa narasumber kita yang pagi hari ini kita akan berbincang bersama ya. Karena sekarang lagi menjelang Pilkada 27 November 2024. Tapi kita mungkin nanti akan fokus ke sana gitu ya. Dan juga aku perkenalkan dulu nih. Benar nggak aku konfirmasi dulu pagi ini dengan Bapak Wahyu Nugraha, betul? Iya, benar. Manggilnya abang atau bapak ini? Abang aja lah, Wahyu. Masih muda juga saya. Masih muda nggak tua-tua banget lah. Oh iya. Dengan Bang Wahyu Nugraha, gitu betul ya. Dan juga beliau selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dan juga selaku Koordinator Jaksa Pemilu pada Sentra Gakumdu Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Iya, benar. Betul ya Bang ya? Nggak salah sebut nama aku ya? Iya, benar. Terus juga dengan Bapak Haris Fikri. Bapak itu abang juga nih panggilnya? Abang aja lah. Abang juga ya? Masih lebih muda nggak dari Bang Wahyu? Kelihatannya gimana? Lebih muda ya? Saya kan pasti dulu lebih muda nggak? Iya itulah. Dia masih single. Oh masih single ya? Boleh. Dengan Bang Haris Fikri yang dalam kali ini selaku anggota Sentra Gakumdu Wilayah Kerja Sungai Penuh Kerinci gitu ya Bang ya? Betul. Dan juga terakhir dengan Bapak, kalau baca di situ udah kelihatan tuh Hidayat Faisal. Kalau di sini Faisal Hidayat nih. Faisal Hidayat. Iya. Faisal Hidayat juga selaku anggota Sentra Gakumdu Wilayah Kerja Sungai Penuh Kerinci, betul? Iya. Panggilnya Abang kita atau Bapak? Panggil Faisal aja, Pak. Panggil Faisal aja. Kan kita aja seumuran. Panggil boleh. Bapak boleh, kakak boleh. Janganlah Bapak. Tua banget kelihatannya. Itu panggilnya abang atau kakak? Boleh. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Oke, pagi hari ini udah sarapan nih? Belum? Alhamdulillah sudah saya. Sudah sarapan sama istri? Enggak. Oh, belum. Istrinya jauh. Oh jauh, lagi LDM namanya? Iya, apa LDR ya? Kalau LDR long distance relationship, tapi kalau LDM long distance marriage. Kalau abang-abangnya? Gimana? Udah ada yang ngetin sarapan belum? Oh enggak, saya suara dari perut aja kalau keroncong ada tanda suruh sarapan itu berarti. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit kita berdialog, berdiskusi, dan kita bahas yang tadi kita sebutkan di awal, persoalan pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan pada 27 November 2024. Dan juga Kejaksaan Negeri Sungai Penuh itu bekerja di dua wilayah administrasi ya, di Kota Sungai Penuh dan juga di Kabupaten Kerinci. Betul begitu ya. Ini ada banyak sekali rangkuman yang aku rangkum untuk aku tanyakan langsung nih dari bapak-bapak Kejari gitu ya. Kalau ada ibu-ibu sama ibu-ibu, tapi ini bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak Kejari. Mungkin sebelum kita mulai ke pertanyaan lainnya itu ada banyak sekali kasus hukum yang pernah terjadi atau mungkin terjadi di pilkada yang akan datang, tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Kami berharap ya. Kalau jangan sampai terjadi itu pasti ada langkah-langkahnya, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan dari Kejari Sungai Penuh untuk upaya supaya tidak terjadi pelanggaran hukum tersebut. Nah, boleh diceritain nggak apa aja sih gitu pencegahan pelanggaran hukum yang dilakukan sejauh ini? Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dalam hari ini pengennya pilkada ini damai ya, kota maupun kabupaten. Dimana kalau saya lihat kota ini ada 5 paslon dan kabupaten 4. Kalau kita lihat dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi kan paling banyak ya saya lihat di sini ya. Nah, makanya kami berharap itu pilkadanya damai, tentram dan pokoknya tidak terjadi sesuatu apa-apa gitu kan. Nah, kalau untuk pencegahan selama ini, mohon maaf saya juga baru bergabung di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh itu di tanggal 10 bulan Oktober 2024 karena saya baru pindah saya alhamdulillah diberi amanah menjadi Kasipidum Sungai Penuh, dilantik di tanggal 10 Oktober 2024. Sebelumnya saya kasih barang bukti di Kejaksaan Negeri
datang hari. Nah, selama saya di sini, alhamdulillah kami dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh itu kan tergabung dalam sentra Gakumdu, yaitu dari Bawaslu Kota Kabupaten, terus Polresnya juga Polres Kerinci, dan kami dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Di mana langkah-langkah kami selama ini yaitu untuk tidak terjadinya pelanggaran, yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh tim Gakumdu. Ya, dari tim Gakumdu ini tiga institusi ini, kami selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada ASN. Ya, ASN harus netral, tidak boleh ada yang berpihak pada salah satu paslon. Dan di sini pun kami selalu apabila ada pelanggaran atau temuan atau laporan, itu selalu kita bahas bersama-sama. Dari sebelumnya juga, dari kawan-kawan juga, ini yang sebelumnya dari bulan September itu yang saya monitor, saya dengar dari kawan-kawan jaksa ini, yaitu seminggu itu kami 2 kali. Dan semenjak sekarang saya di sini, alhamdulillah kami lebih sering intens. Dalam artian, biarpun tidak ada laporan, kami selalu bertukar pikiran dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN itu untuk pilkada damai, tidak terjadi sesuatu atau ASN itu netral dan lain-lain. Itu jadi ya kami selalu alhamdulillah sampai hari ini, mudah-mudahan tidak ya, sampai hari ini tidak terjadi namanya pelanggaran sampai hari ini ya. Tapi nggak tahu kalau nanti siang atau besok, saya juga nggak tahu gitu ya. Nggak tahu, tapi mudah-mudahan jangan, itu kan, karena kan ya kalau dilihat sekarang ini paslonnya banyak ya dari semua kota dan kabupaten Provinsi Jambi ini, Sungai Penuh dan Kerinci ini paling banyak itu ya, 5 kota kabupaten Pak itu. Jadi menurut saya ya untuk pencegahannya seperti itu. Iya, coba bisa juga diinikan sama teman-teman. Ya, silakan. Karena saya kebetulan juga dari pemilihan sebelumnya masuk bagian tim, jadi ada juga evaluasi terkait adanya laporan kejadian yang sebelumnya pernah ada. Itu juga jadi diskusi lah untuk upaya preventif juga, sehingga nanti di kemudian hari tidak lagi terjadi hal yang sama. Karena beberapa laporan kayak contoh konkretnya itu ada perusakan APK, terus juga memang ada isu strategis itu lebih ke ITE sekarang, karena sosial media itu saya rasa sangat masif ya, beda dengan dulu-dulu yang belum ada Facebook, belum ada TikTok. Sekarang percepatan untuk pertukaran informasi itu sangat pesat. Jadi itulah memang yang kami diskusikan, kalau bisa itu bisa diredam sebelum ada permasalahan baru. Termasuk juga isu-isu negatif, indikasi adanya pemaksaan salah satu pihak pada pihak tertentu, karena di sini kan lumayan kuat ya untuk keterlibatan antar kelompoknya lah, saya rasa. Sebenarnya dari sudut pandang yang lain bagus, solid, cuman di satu sisi kadang disitulah celahnya ada semacam kayak upaya-upaya represif untuk memaksa memilih sesuatu, tidak memilih sesuatu. Itu yang sebenarnya kami sampaikan juga. Sempat saya ada pernah ikut materi pembahasan, termasuk juga di situ kalau nggak salah partisipannya itu dari tokoh-tokoh adat, sehingga kami menggalang juga dari situ, sehingga nanti diharapkan perpanjangan tangan lah, karena ada salah satu bentuk partisipatif dari masyarakat. Jadi tidak serta-merta ada sentra Gakumdu, ada Bawaslu itu, tapi masyarakat juga bisa ikut terlibat situ untuk mengawasi, untuk saling menjaga lah, dalam bentuk pemilu damai tadi, sehingga nanti tujuan akhirnya itu bisa tercapai, tidak ada permasalahan. Seperti itu sih, Mbak. Tapi untuk sejauh ini belum ada kasus gitu ya? Kalau laporan ada beberapa untuk kota, juga kabupaten, cuman kami selalu rutin intens pembahasan dari sentra Gakumdu, dan alhamdulillah kalau untuk kategori atau klasifikasi tindak pidana pemilihan itu belum
masuk tindak pidana. Mungkin ada beberapa, sebagian besar juga termasuk tren netralitas ASN ya. Saya rasa mungkin rekan-rekan atau masyarakat juga sedikit banyak tahu lah, itu yang paling banyak atau isu yang paling strategis menurut saya. Makanya kadang kami itu nggak bosan-bosannya gitu menekankan. Kadang juga saya misalkan ngisi acara tertentu atau narasumber itu, mereka itu tuh bertanya, sebenarnya saya berasumsi itu mencari celah lagi, cari celah ini sebenarnya bisa diagal ini. Makanya saya juga sangat hati-hati lah dalam menyampaikan, sehingga nanti tidak ada mispersepsi, karena itulah ada aturan, sehingga nanti aturan itu tidak justru jadi abuse untuk ini ada celah untuk seperti itu, jangan. Jadi, berharapnya itu dari aturan yang ada itu tersampaikan secara jelas, dilaksanakan secara pasti oleh entah itu dari tim kampanye, paslon maupun masyarakat pemilih, seperti itu sih Mbak. Iya, berarti penyampaian materi atau sosialisasi lain sebagainya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak gitu. Bukan menjebak juga sih, mungkin sebenarnya tahu, cuman buat make sure lebih pengen langsung lah suara itu disampaikan dari sentra seperti itu. Tadi aku kita tahu Gakumdu itu merupakan Kejari, Bawaslu, dan juga dari Polisian gitu ya. Itu kalau itu aku pengen tanya, bagaimana sih Kejari ini berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu ini atau Bawaslu dalam menanggulangi pelanggaran hukumnya? Yang kita tahu kan tadi yang dijelaskan oleh Bang Wahyu tadi, bahwa sebelum laporan itu naik ke Kejari, bahwa laporan itu harusnya diproses dulu di Bawaslu gitu ya. Bagaimana sih bentuk koordinasinya dengan Bawaslu gitu? Mungkin dari Kompas bisa Bawaslu. Kalau koordinasi ya sebenarnya kita nggak ada aturan yang sangat kuat untuk koordinasi, cuma kayak teman aja, di WA aja. Ada laporan kita datang, kita bahas. Dan biasanya pembahasan itu sederhana sekali, misalkan apa yang dilaporkan kita cocokin sama pasal-pasalnya seperti saja. Jadi kalau cocok pasalnya mungkin bisa naik, tapi selama ini apa yang diharapkan masyarakat yang melapor ini tidak termasuk dalam unsur pasal yang dilaporkan. Jadi bisa dihentikan waktu tahap laporan ya. Di bahasan pertama dia udah gugur biasanya. Ini bukan termasuk dalam unsur pelanggaran pemilu. Seperti itu. Dari masyarakat kan banyak kayak contohnya nggak ditanggapin gitu kan. Kok kayak nggak ditanggapin? Kan saya sudah kirim foto, sudah kok sebatas, karena kalau dari Bawaslu jadi kan hanya sebatas foto, tidak ada saksi, keterangan dan lain sebagainya gitu. Nah, gini, kalau dari kejaksaan kami ini kan dari unsur itu pertamanya pertama masyarakat memberikan laporan kepada Bawaslu dulu. Dari Bawaslu itu mereka akan lihat dulu apakah syarat formil dan materialnya itu masuk atau tidak. Jadi kalau dibahas dulu sama Bawaslu dulu, bukan langsung ke kami atau ke pihak kepolisian, tapi mereka bahas dulu sudah masuk apa belum, karena di Perbawaslu sudah masuk memang itu. Dari Perbawaslu juga sudah ada. Nah, dari situ apabila dari laporan tersebut atau temuan atau laporan, di sini sekarang posisinya laporan aja ya. Nah, dari laporan, misalkan dari laporan masyarakat. Kalau dari laporan masyarakat syarat formil dan syarat materialnya sudah terpenuhi kedua-duanya, baru mereka tuh biasanya ke kami tuh hanya WA di grup. Ini ada laporan nih, gitu kan? Laporan terkait bla 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 bla. Sudah kami bahas di internal kami dan ternyata syarat formil sudah terpenuhi, tapi materialnya kami agak-agak misalkan agak ragu-ragu misalkan, gitu kan? Syarat materialnya. Bisa nggak kita bahas dari Setna Gakumdu gitu? Biasanya di WA itu. Di WA kami grup semuanya. Nah, baru kami mau jam berapapun, mau hari apapun, mau Sabtu Minggu, weekend pun itu selalu ditaruh di grup. Jadi 1 kali 24 jam kami harus membahas. Nah, disitulah baru kami duduk bersama. Yang tadinya itu syarat materialnya misalkan
mereka masih ragu-ragu, misal, ini kan posisi misal ya, ragu-ragu, baru kita bahas di sentral gakumdu. Maksudnya membahas kami ini dari pihak kejaksaan maupun dari kepolisian, itu kejaksaan aja ya, dari pihak kejaksaan kami memberikan saran. Oh, kalau dari pihak misalkan Bawaslu sudah, oh ini gimana ya, syarat materialnya ada sesuatu yang tidak terpenuhi, misalkan ini misalkan APK tadi, APK ternyata dari pihak Bawaslu hanya menemukan APK rusak, ya, rusak misalkan. Tetapi mereka telusuri, ada nggak di samping-samping misalkan jauh dari perumahan atau memang dekat dari perumahan, tapi pada saat itu hujan lebat, misalkan waktu hari sebelumnya itu hujan lebat atau angin kencang, karena kan di Sungai Penuh ini dan Kerinci kan sering ya terjadi angin dan hujan lebat sekali ya. Terjadi misalkan APK rusak atau roboh. Nah, mereka masih bingung. Nah, itu dilaporkan misalkan oleh masyarakat. Itu APK ada yang merusak gini gitu kan. Tapi ternyata syaratnya tidak masuk. Seperti contohnya kan seperti itu. Baru dibahas sama kita. Coba difotoin mana foto yang diambil oleh pelapor masyarakat maupun dari Bawaslu. Biasanya itu di foto-foto kan. Terus kami lihat, oh ini gimana nih, terus ditanya juga. Mereka biasanya itu dari Panwascam ya. Panwascam itu ada. Biasanya mereka langsung waktu hari itu ada laporan, Panwascam itu bergerak. Langsung mereka bukan klarifikasi ya. Turun ke lokasi meminta bukan interogasi ya, memberikan bukti permulaan dulu untuk diteruskan ke Bawaslu. Silakan. Ke Bawaslu, jadi sudah diteruskan ke Bawaslu, baru nanti kami bahas. Kita lihat di situ apakah masuk nggak nih syarat material misalkan sudah profilnya. Nah, ternyata kemarin hujan, terus tiba-tiba kemarin itu ada angin kencang atau apa, terus ada pun klarifikasi dari masyarakat sekitar, oh iya Pak, kemarin ini memang di jam segini hujan atau bagaimana. Nah, itu kan laporan dari masyarakat. Mau gimana kita ini akan oleh pihak Bawaslu dulu. Gak mungkin langsung naik ke kami. Gitu. Ya, lanjutkan kalau mau. Satu lagi contoh bisa juga kayak dia melaporkan ada penurunan bendera misalkan. Kayak contoh kemarin kan. Ternyata dia memang naruhnya di depan rumah orang. Nah, ini kan nggak bisa ditindaklanjuti. Seperti itu. Kan istilahnya untuk naruh di depan orang itu dia yang melanggar seharusnya. Seharusnya dia izin dulu sama pemilik rumah, pemilik tanah. Dan itu termasuk sih memang kita wanti-wanti lah. Kalau masang, dan itu memang sebenarnya nggak bisa diklasifikasikan sebagai APK ya, bukan kategori APK juga, sebagaimana unsur yang disangkakan. Jadi nggak juga masyarakat yang menaruh itu semena-mena, yang mau menaruh APK segala macam itu tanpa izin. Dia juga harus izin sama yang pemilik tanah, pemilik rumah, seperti itu. Kayaknya itu guna klarifikasi. Jadi nggak serta-merta laporan itu langsung naik. Nah, kalau berbicara persoalan itu kan seandainya itu benar terjadi, maksudnya benar naik ke atas, jadi proses dan lain sebagainya itu. Kita berbicara soal sanksinya gitu ya, Bang ya. Apa nih sanksi yang bisa dikenakan kepada pelanggar hukum pemilu? Contohnya APK tadi, atau ada kasus-kasus lain yang mungkin ditangani sejauh dengan pilkada ini, atau boleh diambil contoh di pemilu kemarin gitu. Sanksi apa sih yang diberikan dari untuk pelanggar hukum tersebut gitu? Compare perkara Bapak mungkin? Kerinci belum ada nih Pak. Mohon maaf, kalau di Kerinci belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau pengalaman saya kemarin Batanghari kan ada itu seperti nyoblos 2 kali. Nah, itu nyoblos 2 kali itu masuk di Batanghari waktu itu ada 2. Tapi kalau di sini kan nggak ada. Itu kan contoh ya. Itu kan kalau ancamannya itu kan sesuai dengan ketentuan pasalnya. Ada yang administratif, ada yang memang penjara. Itu makanya tergantung juga perbuatan materialnya apa. Contohnya kan seperti itu tadi ya. Nggak bisa kita. Kalau di sini saya dengar tidak ada. Alhamdulillah gitu, tidak ada. Seandainya nih naik
perkara nih yang kita lagi sekarang kita bahas tadi persoalan APK, alat kampanyenya, yang alat apa kecil? Peraga kampanye. Peraga kampanye APK, alat peraga. Ya, semua unsur administrasinya dapat, bukti-buktinya ada dan lain sebagainya. Ada nggak sih sanksi hukumnya dari Kejari? Bukan sanksi hukum dari Kejari. Bukan. Jadi proseduralnya itu kan memang kalau memang terpenuhi syarat formil, material, ada subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena permasalahan salah satunya, Mbak ya, permasalahan yang kami temui dari laporan misalkan kerusakan APK itu kadang misalkan tidak ada kayak CCTV ataupun saksi yang melihat secara langsung adanya perusakan, itu nggak bisa juga kita tentukan subjek hukumnya untuk dimintai pertanggungjawaban itu. Oke, tadi kita berbicara persoalan APK ya, alat peraga kampanye. Nah, seperti kita tahu APK itu kalau setahu aku selaku masyarakat umum, masyarakat awam gitu ya, melihat APK itu kalau ada bendera ya APK gitu ya. Kalau ada spanduk dikit, ada paslonnya ya APK gitu. Jadi sebenarnya apa sih definisi APK itu? Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau sebagaimana dalam PKPU 28 tahun 2018 itu memang secara eksplisit ditentukan bahwa di pasal 1 angka 21 seingat saya APK atau alat peraga kampanye itu bisa bentuk benda atau bentuk lain yang pada intinya harus tertuang di situ terkait visi misi ataupun misalkan ada nomor ataupun simbol-simbol lah yang memang identik dengan salah satu paslon. Yang mana tujuannya memang itu untuk menarik pemilih ini untuk memilih dia. Nah, terus lebih lanjut bentuknya seperti apa itu ada aturan lanjutan, bisa seperti baliho tadi ataupun pamflet ataupun biasanya kalender yang dibagikan. Karena biasanya kan ada tuh tercantum nomor paslon, namanya, terus misalkan juga ada visi-visinya apa. Itulah salah satu bentuk dari alat peraga kampanye seperti itu, Mbak. Itu untuk APK itu sendiri gitu Pak. Ya. Kalau misalnya nih dikasih baju yang ya maksudnya hanya sekedar foto saja, apakah itu sudah bisa didefinisikan sebagai APK gitu? Sepanjang memang ada termuat visi misi ataupun misalkan bagian dari apa-apa saja kualifikasi di alat peraga kampanye itu bisa dikategorikan. Makanya kalau misalkan baju itu ternyata dirobek sehingga itu masuk unsur perusakan APK. Tapi memang kalau sepanjang hanya misalkan foto saja itu tidak bagian dari alat peraga kampanye. Iya benar. Yang kalau kita tahu kalau APK ini kan salah satu wadah untuk memperkenalkan gitu ya calon ataupun paslon yang akan maju di pilkada tahun depan. Upaya memperkenalkan dan tahun ini, Mbak. Tahun ini mohon maaf sekali. Tahun depan. 2024. Iya. Janganlah 2025. 2024. Mohon maaf, mohon dikoreksi ya Bang ya. Nah, kita tahu tadi APK itu salah satu upaya untuk memperkenalkan supaya masyarakat itu mengenal calon. Dan juga salah satu upaya agar memilih dikenal, berarti kayak kalau orang ingat, oh ya saya pilih dia. Itu APK itu merupakan, kalau kata saya itu jalur putihnya. Gitu ya. Lalu kita berbalik ke jalur hitamnya nih. Salah satu jalur hitamnya ini yang sangat gencar sekali itu adalah money politik. Ya, kita berbicara persoalan money politik nih. Aku pengen tahu tanggapannya dulu nih dari Bang Wahyu, mungkin boleh apa tanggapannya persoalan money politik dan juga ada sanksi hukumnya atau tidak? Itu juga pelanggaran ya, juga salah satu pelanggaran yang fatal ya, bisa dibilang fatal ya. Boleh Bang Wahyu, gimana ya tanggapannya? Ya gini, kalau untuk money politik ya, kita kan sudah tahu juga ya, kalau money politik itu sangat dilarang. Dimana di sini yang kita jelaskan bahwa politik uang itu adalah salah satu bentuk pelanggaran dalam pemilihan. Biasa yaitu politik uang dilakukan dengan menyuap atau memberikan uang ke suatu pihak untuk menjalankan suatu hal atau ketentuannya. Nah, dimana di sini dalam tahap calon-calon pemilih ini paslon-paslonnya ini kan ada pula di mana dalam sanksi, tadi kan ada sanksi ya, pemberi atau penerima politik uang dalam pilkada, yaitu sanksi bagi yang melakukan politik uang dalam pemilihan
gubernur, bupati, wali kota, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dan ketentuannya itu ada pula ketentuan larangan politik pada pemilihan dijuntukan, yaitu di pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu ayat 1, yaitu calon atau baca nggak apa-apa ya karena takut salah. Jadi calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi menyelenggarakan pemilihan dan atau pemilih. Di ayat 2-nya, calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal pada ayat 1 berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai calon pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kota dan kabupaten. Ketiga, tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, selain calon atau pasangan calon, anggota partai, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Itu ketentuannya dalam dijuntukan ya, dalam 187A ya, 187A itu. Jadi di sini saya diatur pada pokoknya bahwa sebagaimana pasal 73 ayat 4, pidana yang bisa dikenakan terhadap orang yang melakukan money politik, baik itu di tim kampanye, pelaksana atau paslon langsung, di sini tercantum pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Dan ada denda juga, paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Itu ancaman pidananya kalau ada melakukan money politik. Paling sedikitnya 200 juta rupiah ya. Itu nominal paling sedikitnya untuk money politik. Dan paling banyaknya 1 miliar rupiah. Berarti tidak main-main persoalan money politik. Dari dendanya saja ya sudah cukup wow gitu ya. Fantastis sekali gitu ya. Dan juga dari banyak sekali pertanyaan yang aku tanyakan kepada abang-abang dari Kejari ini, abang-abang atau bapak-bapak dari abang-abang ya, ingin harus terlihat muda selalu gitu ya, terlihat muda selalu gitu ya. Dari sekian banyak pertanyaan yang aku ajukan dan juga sudah dijawab sekali, terima kasih banyak sekali atas jawaban-jawabannya yang sangat banyak. Yang terakhir itu yang pastinya aku selaku masyarakat nih, masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga tentunya untuk nantinya masyarakat Kabupaten Kerinci ini, aku pengen tahu saran yang apa sih untuk masyarakat ini, apa saran untuk masyarakat ini supaya kita bisa berperan aktif selalu dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban menjelang pilkada yang akan datang. Ya, terima kasih. Kalau saran dari kami yaitu untuk pilkada Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci ya. Di sini kami selaku Sentra Gakumdu menyarankan kepada masyarakat untuk pilkada damai, memilih pasangan calon, tidak yang tadi itu kan tidak money politik dan jadi pokoknya tidak mempengaruhi orang lain dan lain-lain yang tadi sudah saya jelaskan itu. Jadi untuk masyarakatnya lebih jadi kata-katanya itu pokoknya pada intinya damai, tidak ada pokoknya rusuh dan lain-lain lah gitu. Itu kalau menurut saya ya. Ditambahkan coba sama kalau saya pribadi ya, karena memang menurut saya ini termasuk krusial dan urgent. Mengenai netralitas ASN juga sangat diwanti-wanti lah. Kita boleh memilih dan boleh sangat punya pilihan, tapi
tetap sadar, misalkan kalau dia memang bagian dari ASN, janganlah sampai ada keberpihakan atau tendensi ke salah satu paslon. Kalaupun memang dia ada misalkan mengikuti salah satu, harus diikuti semua. Jadi tidak ada stigma bahwa dia memang berpihak salah satu paslon. Karena biasanya ada tuh alasan, oh saya pengen ikut kampanye karena pengen tahu apa sih aspirasi yang mau disampaikan, visi misi segala macam. Nah, cuman biasanya saya ingatkan kalau memang seperti itu hadiri semua paslon sehingga tidak ada tendensi keberpihakan. Terus lebih lanjut juga, saya sih sangat berharap banyak juga untuk partisipatif masyarakat dalam menjaga kondusivitas, termasuk juga setiap pelaksanaan kampanye dari tim pelaksana ataupun tim kampanye mematuhilah segala bentuk administrasi yang memang harus dipenuhi. Jadi sehingga nanti pada saat mereka kampanye itu diterima dan tidak ada menyalahi aturan tertentu. Karena biasanya mungkin sudah ada berita yang ter-up di sosial media, mungkin ada beberapa tempat penolakan kampanye. Saya rasa itu sebenarnya non teknis lah, yang lebih ke pendekatan saja, karena kita namanya ingin bertamu ke tempat orang lain, wilayah lain, setidaknya ada komunikasi dulu lah sebelum ke tempat itu. Karena ini menurut saya menjadi penting untuk saya sampaikan, karena memang sudah terjadi di lapangan di beberapa tempat, sehingga itu juga ada kaitannya pemilu atau pilkada ini bisa berlangsung damai dan lancar, seperti itu sih Mbak. Ya, kalau dari Bang Faisal sendiri gimana nih pesan dan juga sarannya kepada masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci agar pilkada kita yang 27 November 2024 ini bisa berjalan damai dan juga tertib? Baik, yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah kalau ini kan istilahnya Kontestasi. Jadi kalau memang mau siap menang harus siap kalah dari semua elemen yang mendukung calon, dan siap menang siap kalah. Begitupun kalau memang melihat pelanggaran ya dilaporkannya ya sesuai ujungnya nantinya seperti itu. Jadi pada akhirnya ya tadi saya garis bawahi, siap menang ya harus siap kalah. Iya. Karena memang pada akhirnya masyarakat ini bukan lagi mencari yang terbaik ya menurut saya, karena justru yang perlu diperhatikan bagaimana agar yang terburuk itu tidak berkuasa. Karena keberlangsungan masyarakat sendiri juga pada akhirnya kesejahteraan itu sih. Ya, masih ada tambahan dari Bang Wahyu mungkin untuk pesan dan juga sarannya. Dari Bang Haris masih ada tambahan untuk. Saya rasa cukup ya. Bang Faisal gimana Bang Faisal? Cukup sekali Bang Faisal ya. Ya, terima kasih juga aku ucapin nih buat kejaksaan negeri dari Sungai Penuh yang meliputi 2 wilayah administrasi, Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Gitu. Semoga pilkada yang akan datang berjalan dengan tertib, damai, semua upaya pencegahannya juga memang maksimal gitu ya, dan juga semoga tidak bekerja ya. Iya. Semoga tidak bekerja. Semoga karena bekerja. Iya, kalau kita tidak bekerja berarti kan memang tidak ada pelanggaran. Nah, berarti patuh semua. Kami berhasil dalam hal pencegahan. Itu. Semoga tidak bekerja. Iya. Tag aja di bawah kalau Bang Maya gimana Bang? Kerja nggak? Tidak bekerja gitu. Karena di sini kami cuma sedikit juga. Jujur aja, jaksa kami yang ini 2, saya kasih intel, kasih bitsus, kasih batun. Ya, itu. Ya, pokoknya semoga masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci tidak membuat kejadian seperti bekerja gitu ya. Intinya pemilu damai, aman, tertib, dan kontestasi ini berjalan dengan baik. Cocok. Kita mendapatkan yang terbaik dari benar, kita. Setuju. Yang terburuk lah. Iya. Jangan sampai yang terburuk lah. Iya, benar. Setuju itu. Baik, teman-teman masih dengan pagi hari ini bersama Prina Lamina dari Anyus. Kita sudah melakukan dialog dan juga sesi pertanyaan dari bapak-bapak di Kejari Sungai Penuh. Dan juga mohon maaf ya kalau selama berdialog tadi terdapat kesalahan juga gitu ya untuk teman-teman semuanya. Semoga dialog kita kali ini dapat memberikan informasi lebih kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada.
semoga dalam kondisi yang baik, dan juga semoga bapak-bapak Kejari tetap dalam kondisi yang prima, Amin. sehat selalu, Amin ya Rabbal Alamin. untuk semua penuh dan Kabupaten Kerinci lebih Amin. ya, Lebih baik. lebih baik, lebih damai, dan juga Lebih damai. tertib. Baik, sekian dari saya Rina Mamina, selaku host dari News. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan tetap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.